Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-13 tertulis, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada orang yang suka mencari masalah? Salah satu penyebabnya adalah karena ingin mendapat perhatian. Keinginan untuk diperhatikan membuat seseorang mencari-cari masalah atau mendekati masalah yang sudah ada dengan sengaja. Selain itu, ada juga yang disebabkan karena memang punya kecenderungan perilaku negatif, sehingga cenderung untuk mencari, membuat, dan juga mendekati masalah atau pencobaan. Firman Tuhan mengajarkan kita semua tentang satu prinsip, yaitu menjauhi masalah atau pencobaan. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, terdapat bagian di mana isinya adalah permohonan agar Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Tapi yang jadi masalah seringkali adalah Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan, tapi kita sendiri yang mendekati pencobaan, bahkan dengan sengaja menceburkan diri ke dalam pencobaan. Hal yang seperti ini sering terjadi di mana-mana. Tadinya beralasan hanya ingin coba-coba, jadinya malah keterusan dan terjerat dosa. Pencobaan jangan untuk kita coba-coba, saudara. Kalau sudah tahu itu pencobaan yang bisa membawa kita masuk ke dalam dosa dan pelanggaran akan firman Tuhan, maka lebih baik kita menjauh. Permohonan agar Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan mempunyai dua aspek. Pertama, aspek dari Tuhan, dan kedua, aspek dari diri kita. Aspek atau bagian yang perlu kita lakukan adalah menjaga supaya langkah kaki kita tidak menuju kepada pencobaan. Juga pikiran kita jangan menuju ke sana. Raja Daud jatuh ke dalam dosa perselingkuhan dan perzinahan karena ia tidak menjauhi pencobaan. Saat ia melihat dari atas istananya, Batseba sedang mandi, Daud membiarkan matanya dan tidak memalingkan muka, serta membiarkan pikiran kotor menguasainya. Berbeda dengan Yusuf, ketika ia sedang dalam suasana pencobaan oleh istri Potifar, Yusuf lari meninggalkan pencobaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak masalah terjadi karena sikap mendekati pencobaan. Sudah tahu judi itu tidak baik, masih didekati dan dimainkan. Akibatnya merugi dan terperosok dalam masalah finansial. Kalau kita sudah tahu sesuatu adalah dosa dan tidak baik, sudah tahu ada pencobaan yang bisa menggiring kita pada pelanggaran, jangan sekali-kali mendekat. Sebaiknya pergi dan menjauh dari situ. Mendekatlah hanya kepada Tuhan, berpegang pada firman-Nya yang akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam berkat, dan dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak dekat-dekat, tidak main-main dengan pencobaan, tapi mengambil tindakan yang tepat, yaitu menjauhi pencobaan, supaya keadaan kami aman, damai, sentosa, penuh berkat Tuhan, tidak terjerat dengan dosa dan berbagai masalah persoalan. Tolong kami supaya kami selalu ingat dan menyadari bagaimana sikap kami yang harus kami lakukan, apa bagian kami yang perlu kami ambil seiring dengan doa permohonan supaya Tuhan menjauhkan kami dari pencobaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin dan sertai kami selalu dan berkati kami dalam segala aktivitas kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dan semangat selalu di dalam Tuhan.
Tuhan baik dan Tuhan punya rencana yang baik buat setiap saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang selanjutnya. Haleluya!